Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini keadaannya? Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas ukuran letak data. Peta konsep ukuran letak data. Yang pertama kita akan membahas kuartil. Yang kedua kita akan membahas desil. Yang ketiga kita akan bahas persentil. Nah, yang pertama kita akan bahas kuartil atau Q. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kita punya Q1, kita sebutnya kuartil bawah atau kuartil 1. Q2 kita sebutnya kuartil tengah, kuartil 2 atau median. Q3 kita sebutnya kuartil atas atau kuartil ketiga. Kuartil data tunggal, misalkan X1, X2, X3 sampai data yang terakhir, datanya terurut. Nah, kita pertama untuk menentukan letak kuartilnya dulu, kita gunakan rumus QI, yaitu data I dalam kurung N tambah 1 per 4. I itu 1, 2, atau 3. Di mana N banyaknya data. Sebagai contoh, tentukan kuartil atas dari data. Pertama kita urutkan dulu datanya. Nah, kita lihat N-nya ada berapa di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya ada 11. Nah, untuk menentukan kuartil atas, kita tentukan dulu letaknya. Kuartil atas, berarti I-nya berapa? Kuartil atas, I-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita dulu posisi letak. Berarti letaknya di mana kuartilnya? Berarti letaknya letak di 3, berarti sama dengan nilai 3 dalam kurung 11 ditambah 1 dibagi 4. Berarti sama dengan nilai 11 tambah 1, 12. Berarti 3 kali 12 dibagi 4. Ini berapa? 3. Berarti nilai yang ke-9. Berarti nilai ke-9 berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti nilai ke-9-nya 9. Jadi, kuartil ketiganya sama dengan 9. Nah, jadi kita dapat Q3 sama dengan 9. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, biar lebih paham, kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang kedua, tentukan kuartil bawah dari data. Kita urutkan. Ada berapa banyak datanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti N-nya ada 12. Nah, kita cari dulu letaknya dengan rumus letak. Nah, kuartil bawah I-nya berapa? Kalau kuartil bawah berarti I-nya 1. Berarti letak di satunya sama dengan nilai, berarti 1 dikali 12 tambah 1 dibagi 4. Berarti nilai yang keberapa? 13 dibagi 4. Berarti nilai yang ke berapa? 13 dibagi 4. Berarti 13 bagi 4 nilai yang 3,25. Nah, gimana cara mencarinya? Berarti Q3 sama dengan
data yang ketiga, kita ambil yang bulatnya dulu, ditambah 0,25 dikali data setelah ketiga, berarti data keempat diambil data ketiga. Oke, berarti kita lihat data ketiga berapa? 1, 2, 3. Berarti data ketiganya 4 ditambah 0,25 dikali data keempatnya berapa? 7 dikurangi 4. Berarti 4 tambah 0,25 dikali 3. Berarti 4 ditambah 0,25 kali 3. Berarti 1,75. Berarti 0,25 kali 3. 0,25 kali 3 berarti 0,75. Berarti datanya sama dengan 4,75. Nah, berarti kuartil ketiganya 4,75. Sampai sini paham untuk mencari kuartil bawah? Iya. Oke, kita perhatikan contoh yang ketiganya. Datanya seperti ini, tentukanlah kuartil ketiga dari data. Berarti kita hitung dulu N-nya berapa. N di sini berarti jumlah semua frekuensi, yaitu 37. Nah, berarti kuartil ketiga I-nya berapa? I-nya 3. Berarti kita cari dulu letaknya. Berarti letaknya di 3 sama dengan data 3 kali 37 tambah 1 dibagi 4. Berarti data yang keberapa? 37 tambah 1, 38. Jadi 38 dikali 3. 114 dibagi 4. Berarti sama dengan data yang ke-28,5. Gimana cara mencarinya? Berarti I3 sama dengan data yang ke-28 ditambah komanya 0,5 dikali data ke-29 dikurangi data ke-28. Nah, lihat data ke-28 ada di mana? Ini 6 tambah 9, 15, 18 tambah sama 3, 21. Berarti data ke-28 ada di 18. Berarti 18 tambah 0,5. Lihat data ke-29 juga di 18 diambil 18. Berarti 18 ditambah 0,5 kali 0. Ini 0. Berarti sama dengan 18 tambah 0. Berarti sama dengan 18. Paham? Menghitung kuartil data tunggal. Pembahasan berikutnya bagaimana menghitung data kelompok. Nah, data kelompok kita gunakan rumus bahwa QI sama dengan B ditambah I kali N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil dibagi frekuensi kuartil dikali K. Nah, ini 1, 2, 3. B-nya tepi bawah kelas, panjang interval kelas, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kuartil, dan frekuensi kuartil. Nah, contohnya tentukan kuartil atas dari data ini. Langkah pertama kita tentukan dulu frekuensi kumulatif. 8 sebelumnya tidak ada, berarti 8. 8 tambah 10 berarti 18. 18 tambah 13, 31. Tambah 17, 48. Ditambah ini 62. Ya, ditambah lagi 80. Nah, berarti kita cari dulu. Berarti
Kuartil atas berarti I-nya 3, N-nya 80. Kita lihat ada di mana posisi kuartilnya, berarti kita I kali N per 4. Berarti I-nya 3 kali 80 dibagi 4. Berarti sama dengan 60. Lihat 60 ada di FK, ada di mana? Oh, 60 masuk di 62. Jadi kita cari B-nya itu 50 diambil 0,5 sama dengan 49,5. Terus kita cari K-nya. K-nya berapa? K-nya lihat 54 ke 59 itu 5. Terus frekuensi kumulatifnya sebelum kuartil di 62, berarti sebelumnya 48. Frekuensi kuartilnya berapa? Berarti 14. Nah, berarti kuartil atas atau Q3 sama dengan, masukkan rumus ini, berarti B-nya 49,5 ditambah IN-nya berapa? 60 dikurangi 48 per 14 dikali 5, berarti 49,5 ditambah 12 per 14 dikali 5, berarti 49,5 ditambah 60 per 14, berarti sama dengan 49,5 ditambah 4,29, berarti kuartil atasnya 53,79. Sampai sini paham menghitung kuartil untuk data berkelompok.